podcast gitulah, ngomongin bisnis hijab barang aku dan barang Aku. Nah, kali ini kita bakal bahas satu hal yang sangat penting tapi dianggap sepele. Tapi sebenarnya itu penting banget, yaitu pengelolaan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bisnis hijab. Yes, soalnya bisnis hijab zaman sekarang tuh udah nggak cuma soal desain dan promosi aja, tapi gimana kita ngebentuk tim yang solid, terlatih dan loyal. Dari proses rekrutmen, pelatihan karyawan butik sampai motivasi kerja dan kepemimpinan semua bakal kita kupas habis di episode ini. Buat kamu yang udah mulai bisnis hijab, jangan kemana-mana karena ini penting banget buat pertumbuhan bisnis kamu. Baik teman-teman, kita udah ada 2 bintang tamu di sini yang punya hijab. Mungkin Mbak ini bisa perkenalkan namanya terlebih dahulu. Oke, saya Novida ya. Perkenalkan, Saya Fatima. mungkin kita bisa langsung masuk di materi ya. ya mungkin buat bapak sekalian bisa dipanggil apa aja? Boleh jelasin boleh nggak? Kalau saya boleh Fatima. Berarti Mbak Ida sama Mbak Fatima. Kita nanya yang gampang-gampang dulu lah ya, Mbak ya. Yang pertama tuh apa sih yang latar belakang Mbak sekalian ini membuka usaha hijab? Kalau dari saya sendiri sih karena sekarang itu kan banyak ya kalangan muda itu yang lagi suka sama jilbab, apalagi jilbab kayak-kayaknya jilbab biasa gitu, ya benar. Itu kan banyak minat, jadi menurut saya karena juga lagi rame-rame dan lagi hits, itu jadi salah satu kesempatan yang cukup besar buat saya untuk buka usaha jilbab ini. Seperti itu Mbak ya. Kira-kira berapa lama sih Mbak sekalian ini sudah mendirikan hijab? Kalau saya itu mulainya kayak di awal 2020 Mbak, karena COVID juga kan. Jadi itu pendapatan juga agak sulit waktu itu. Jadi saya memutar otak untuk mencari duit gitu Mbak. Tapi Mbak kan di zaman COVID itu kita nggak bisa keluar Mbak ya. Ya benar Mbak. Berarti Mbak jualan online. Ya benar. Saya tuh memanfaatkan media sosial yang sering dijangkau anak muda seperti Instagram, TikTok, dan WA juga saya pakai WA Mbak. Oh, seperti itu ya Mbak. Mungkin bisa langsung masuk di materinya saja ya. Buat Mbak Fatima, menurut Mbak, kenapa sih pengembangan SDM itu sangat penting dalam usaha jilbab? Karena karyawan itu ujung tombaknya usaha ya. Kalau mereka nggak ngerti produk, tren atau cara pelayanan, pelanggan bisa kabur. Sekarang pertanyaan ke Mbak Ida, biasanya kakak cari karyawan untuk toko jilbab itu gimana sih? Atau mungkin harus yang muslim, harus yang berhijab? Kalau saya pribadi sih Mbak, saya nggak mementingkan ras, suku dan agama ya. Yang penting dia niat bekerja. Saya tuh cari karyawan pertama untuk orang sekitar dulu. Tempat saya membuka toko itu pasti kan ada anak muda yang ingin bekerja. Terus kalau tidak menemukannya yang di situ, saya buat di media sosial. Kan seperti banyak tuh Mbak di TikTok, di Instagram atau di WA. Gitu. Saya share ke situ sih Mbak untuk cari karyawan. Lanjut ke Mbak Fatima ya. Menurut Mbak, ada pelatihan khusus nggak sih buat tim kakak buat menjualin produk hijab kakak? Pelatihan pasti ada. Aku kasih pelatihan cara melipat jilbab, display produk, sampai cara ngasih saran memegang teknologi. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Ida, gimana cara kakak mengevaluasi kinerja karyawan kakak? Aku lihat dari penjualannya sih Mbak, ke disiplin juga dan feedback pelanggan. Kadang juga ada evaluasi mingguan yang aku lakuin sama timku buat mengembangkan toko kami gitu Mbak. Itu aja sih. Terus menurut Mbak Fatima nih, apa bentuk penghargaan yang kakak kasih ke tim supaya timnya tuh kayak merasa termotivasi atau lebih semangat lagi buat
kompensasi atau ini ya untuk motivasi selain gaji ada bonus penjualan, komisi dan kadang-kadang outing atau makan bareng seperti apresiasi. Mungkin untuk kedua mbaknya bisa jawab pertanyaan ini. Cara tim semangat kerja itu gimana sih caranya supaya karyawan kita tuh semangat buat kerja? Mungkin bisa Kalau saya sendiri sih sering ngobrol sama karyawan ya. Jadi karyawan itu juga dia tenang dan senang bekerja gitu. Jadi tidak ada tekanan yang mereka hadapi. Jadi mereka kerjanya dengan baik pastinya. Kan kalau mereka nyaman dan enak gitu pasti mereka kerjanya dengan serius. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Ida. Menurut Mbak, apakah ada kesempatan naik jabatan atau enggak buat tim kakak? Kalau dari tokoh saya Mbak itu pasti ada. Kalau kinerjanya bagus, terus juga dari izin yang tidak penting itu pasti saya akan naikkan antara di kan itu karyawannya ada 3 tahap ya Mbak. Pertama kan yang untuk menyusun jilbab, kemudian kasir dan juga kepala toko untuk menjangkau mereka. Jadi kalau kinerjanya makin baik, itu pasti saya akan naikkan pertama ke kasir terus ke kepala toko itu untuk menemani mereka itu Mbak. Itu sih menurut saya Mbak. seperti itu mbak ya. Untuk membangsa kalian itu kan sudah ibarat kata sudah pemilik toko lah ya, udah punya usaha gitu. Gimana sih cara mbak sekalian sebagai pemimpin di dalam usaha itu? Kalau bagi aku ya, kita jangan bersifat seperti bos untuk karyawan bawahan kita. Cuma lebih ke pendekatan teman boleh, dan juga kita perlu memberi contoh untuk ke karyawan kita. Jadi seperti itu yang baiknya kita mendekatkan diri kepada karyawan supaya kita tahu ya. Mungkin untuk Mbak Ida untuk selanjutnya. Kalau saya cukup setuju sama yang diomongkan sama Mbak Fatimah. Saya juga nggak merasa seperti bos itu. Saya juga ikut bekerja karena saya kalau lagi ngantri atau gimana itu saya ikut menjadi kasir, bantu-bantu gitu. Jadi mereka juga tidak kesusahan gitu. Jadi saya juga cukup terbuka untuk mereka, untuk karyawan saya gitu Mbak. Jadi saya tidak meladeni saya sebagai bos gitu Mbak. Gitu sih menurut saya Mbak. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak Ida, apakah ada perhatian khusus soal kenyamanan kerja di toko hijab kakak? Kalau untuk toko saya Mbak itu nomor 1 Mbak kenyamanan itu. Karena ruang yang bersih terus adem juga nyaman itu penting karena karyawan itu pasti dia nggak nyaman Mbak kalau misalnya ruang itu tidak bersih, apalagi customer kan Mbak. Pasti mereka tuh juga melihat situasi dari toko itu. Kalau tidak nyaman, tidak bersih, pasti mereka tidak akan balik lagi Mbak. Karena loyalitas dari karyawan, loyalitas dari customer itu tidak dilihat dari harga atau yang saya jual, pasti juga dari kenyamanan dari toko saya itu. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya untuk Mbak Fatimah, apa Mbak pakai teknologi untuk mengatur sumber daya manusia? Ya, di sini kita pakai aplikasi buat absensi dan jadwal kerja, juga grup chat khusus tim buat koordinasi. Kalau seperti itu mungkin buat Mbak Ida sendiri bagaimana? Kalau di toko saya Mbak cuma menggunakan grup dari WhatsApp gitu. Jadi kalau ada mereka izin maupun absen, terus datang atau tidak datang itu mereka koordinasi dulu di grup WA tadi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya buat Mbak Ida, gimana sih cara kakak menjaga hak-hak karyawan? Biar mereka betah gitu ya. Oh, kalau menurut saya itu pasti gajinya tuh harus tepat waktu sih Mbak. Karena kalau misalnya telah sehari pun pasti mereka tuh akan merasa tidak nyaman gitu Mbak ya. Karena yang
gitu, tinggalan tren mengikuti zaman ya lah. benar. Jadi kita orang lain juga bisa melihat gitu dan tertarik sama produk kita. Mungkin ya buat terakhir kalinya, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang baru memulai usaha jilbab dari teman-teman saya? Dari saya mungkin untuk yang mau usaha jilbab, percaya diri aja, memulai usaha, jangan lihat ke belakang atau orang lain. Intinya kalau mau mulai itu coba aja. Benar. Menurut saya juga cukup setuju sama statementnya Bapak Bima, karena kalau kita mencoba itu jangan setengah-setengah, langsung aja coba semuanya. Kalau gagal coba lagi, karena kita tidak tahu ke depannya kita bakal sukses apa tidak. Yang penting mencoba dan niat. Kalau niat baik pasti juga akan mendapatkan niat yang hasil yang baik juga kan Mbak. Jadi jangan mau menyerah, karena kalau misalnya sudah menyerah sekali jangan langsung menyerah, tapi coba lagi, jangan setengah-setengah. Terus jangan lupa juga untuk berdoa pastinya kan, supaya kita ini diberikan kemudahan gitu untuk membuka bisnis gitu Mbak. Menurut saya sih gitu. Oh iya, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita